Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Ibu. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Kali ini Ibu akan membahas mengenai sistem persamaan kuadrat. Lebih spesifiknya, kita akan bahas mengenai hubungan sistem persamaan linear kuadrat dan sistem persamaan kuadrat-kuadrat dengan diskriminan. Sebelumnya, kalian udah tahu kan diskriminan itu apa? Mengingatkan, diskriminan itu adalah suatu fungsi yang membuat kita tahu apa sifat dan berapa banyak penyelesaian dari sebuah fungsi kuadrat. Itu ya, pengertian dari diskriminan. Nah, selanjutnya, yang pertama yang akan Ibu bahas adalah hubungan SPLK dengan diskriminan. Jika terdapat sistem persamaan linear kuadrat yang persamaan linearnya kita substitusikan ke dalam persamaan kuadrat, maka akan didapat persamaan kuadrat baru berbentuk seperti ini. Px kuadrat ditambah QAX Q dikurangi A, X tambah R dikurangi B sama dengan 0. Dimana dari persamaan kuadrat baru ini bisa kita cari nilai diskriminannya. Dan nilai diskriminan itu rumusnya sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, dari persamaan kuadrat baru ini, yang menempati posisi B adalah yang Q dikurangi A. Maka dalam rumus kita masukkan Q dikurangi A kuadrat dikurangi 4A. A-nya itu yang P berarti min 4 dikali P dikali C. C-nya itu yang R dikurangi B yang ini. Dan dari nilai diskriminan itu dapat dikategorikan menjadi 3 ya. Dari 3 di mana diskriminannya itu lebih besar dari 0, diskriminannya itu sama dengan 0 atau diskriminannya kurang dari 0. Jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka garis linear ini memotong parabola di dua titik, yaitu di sini, di titik A dan di titik B. Sedangkan jika diskriminannya sama dengan 0, maka garis linear ini memotong parabola di satu titik yang di sini aja. Sedangkan jika diskriminannya kurang dari 0, maka garis linear ini tidak memotong parabolanya. Gitu ya. Lalu selanjutnya, bagaimana hubungan SPK dengan diskriminan? Jadi ini juga sama. Jika terdapat sistem persamaan kuadrat-kuadrat, yang persamaan kuadrat keduanya kita substitusikan ke dalam persamaan kuadrat pertama, maka akan membentuk persamaan kuadrat baru. Yang ini menjadi ini. P min X kuadrat tambah Q min B X tambah R dikurangi C sama dengan 0, dimana nilai diskriminannya sama. Diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC ya, 4AC. B-nya yang Q min B, A-nya yang P min A, dan C-nya itu R min C. Dan sama kategorinya juga, ada 3 nilai diskriminan itu, yang lebih dari 0, sama dengan 0, dan kurang dari 0. Jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka parabola ini yang warna orange akan memotong di dua titik parabola yang pertama. Nah, di titik A dan titik B. Sedangkan jika diskriminannya sama dengan 0, artinya parabolanya itu akan memotong di satu titik saja. Jadi satu solusi saja ini. Satu titik ya. Sedangkan kalau diskriminannya kurang dari 0, maka parabola ini tidak mempunyai titik potongnya. Begini gambarannya seperti ini ya. Langsung kita latihan soal biar lebih tergambar. Soal latihan yang pertama, carilah nilai M agar SPK berikut tepat mempunyai satu solusi. Ingat, kalau tepat memiliki satu solusi, syaratnya adalah diskriminan itu harus sama dengan 0. Jadi yang pertama kali kalian lakukan adalah mensubstitusi persamaan linear ke dalam persamaan kuadrat. Y sama dengan X kuadrat min 3X, kita ganti yang Y ini dengan persamaan linearnya, yaitu X ditambah M sama dengan X kuadrat min 3X. Lalu kita kerjakan menjadi X kuadrat min 3X min X min M sama dengan 0. Dari sini didapat X kuadrat min 4X min M
Dan inilah persamaan kuadrat barunya, di mana dari sini dapat diketahui nilai A sama dengan 1, yaitu koefisien dari variabel X kuadrat, nilai B koefisien dari X yaitu min 4, dan nilai C itu yaitu min M. Lalu untuk mencari nilai M-nya, karena persyaratannya satu solusi, berarti kita cari diskriminan harus sama dengan 0, di mana rumus dari diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC nilainya harus sama dengan 0. B kuadrat itu B-nya min 4 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A-nya 1 dan C-nya itu min M sama dengan 0. Min 4 kuadrat itu sama dengan 16, min 4 dikali 1 min 4 kali min M sama dengan plus 4M sama dengan 0. Berarti 4M sama dengan min 16 dan M sama dengan min 16 per 4 sama dengan min 4. Jadi nilai M agar SPLK berikut tepat mempunyai satu solusi adalah min 4. Itu ya. Soal yang kedua, tentukan batas nilai A agar SPKK berikut tepat mempunyai dua solusi. Syarat mempunyai dua solusi yaitu diskriminan itu harus lebih besar dari 0. Dimana di sini ada sistem persamaan kuadrat, Ibu akan mensubstitusikan persamaan kuadrat yang kedua ke yang pertama. Tambah X tambah 3. Berarti di sini yang Y kita ganti dengan persamaan kuadrat yang kedua menjadi AX kuadrat min 2X tambah A sama dengan 2AX kuadrat tambah X tambah 3. Lalu didapat 2AX kuadrat min AX tambah X plus 2X tambah 3 min A sama dengan 0. Dari sini didapat persamaan kuadrat baru menjadi AX kuadrat tambah 3X, yang ini X tambah 2X menjadi 3X, ditambah 3 min A sama dengan 0. Dimana dari persamaan kuadrat ini didapat nilai A yaitu koefisien dari X kuadrat sama dengan A, nilai B itu koefisien dari X sama dengan 3, dan nilai C sama dengan ini 3 min A. Lalu setelah itu karena kita ingin mencari batas nilai A, maka kita cari diskriminannya. Karena menginginkan dua solusi, maka kita tulis diskriminan harus lebih besar dari 0. Dimana rumus diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4AC harus lebih besar dari 0. B kuadrat, B-nya itu nilainya 3 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya itu A dikali C-nya itu 3 min A lebih besar dari 0. 3 kuadrat itu nilainya 9 ya, min 4 dikali A min 4A dikali 3 min A lebih besar dari 0. Berarti di sini dapat 9 min 4A dikali 3 min 12A min 4A dikali min A plus 4A kuadrat lebih besar dari 0 ya. Lalu setelah ini kita inikan dulu ya penulisannya biar lebih mudah difahami. 4A kuadrat min 12A tambah 9 lebih besar dari 0. Kita cari faktornya yaitu 2A, di sini 2A min 3 lebih besar dari 0 sehingga di sini didapat 2A min 3 kuadrat lebih besar dari 0. Berarti 2A min 3 lebih besar dari 0. Di sini ya, kita lanjutkan di sini. 2A lebih besar dari 3 sehingga nilai A lebih besar dari 3 per 2. Jadi batas nilai A adalah A lebih besar dari 3 per 2. Sudah, mungkin itu saja ya yang bisa diterangkan. Soal yang ketiga, diketahui parabola Y sama dengan X kuadrat min 2X tambah 1. Tentukan persamaan garis singgung G pada parabola di titik 2,1. Nah ini, karena ditanyakan persamaan garis singgung G pada parabola di titik 2,1, maka persamaannya bisa dicari dengan menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1, di mana X1 dan Y1 inti dari titik 2,1. Kita masukkan ke dalam rumus, berarti Y dikurangi 1 sama dengan
M dalam kurung X dikurangi 2. Dan didapat Y sama dengan M dikali X, MX, M dikali min 2M plus 1. Nah, sebenarnya inilah persamaan garis singgungnya. Namun di sini nilai M-nya belum diketahui. Nah, bagaimana cara mencari nilai M-nya? Ini persamaan garis singgung menyinggung parabola di Y sama dengan X kuadrat min 2X tambah 1. Berarti kita substitusikan persamaan linier ke persamaan kuadratnya. Yang Y ini kita ganti dengan persamaan liniernya. MX min 2M ditambah 1 sama dengan X kuadrat min 2X tambah 1. Didapat X kuadrat min 2X min MX tambah 2M tambah 1 min 1 sama dengan 0. Lalu dari sini didapatlah persamaan kuadrat baru, yaitu X kuadrat yang ini min 2X sama min MX kita sederhanakan. Unsur yang sama itu X ya, kita keluarkan X-nya plus X dalam kurung min 2 min M tambah 2M. Positif 1 dikurangi 1, 0. Berarti udah ya, sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan persamaan kuadrat barunya, di mana dari persamaan kuadrat baru diketahui nilai A sama dengan koefisien dari variabel X kuadrat 1, sedangkan nilai B koefisien dari variabel X min 2 min M, dan nilai C sama dengan ini 2M. Lalu setelah ini apa lagi? Nah, ingat, karena persamaan garis singgung G pada parabola di titik 2,1 artinya menyinggung di titik 2,1, berarti ini memiliki syarat di satu titik itu adalah diskriminannya harus sama dengan 0. Dimana rumus diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0. B kuadrat itu adalah min 2 min M kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 2M harus sama dengan 0. Ini didapat min 2 min M kuadrat sama dengan M kuadrat plus 4M plus 4 min 4 dikali 1 min 4 dikali 2M min 8M sama dengan 0. Lalu dari sini didapat M kuadrat 4M sama min 8M, hasilnya min 4M plus 4 sama dengan 0. Berarti kita untuk mencari M-nya kita faktorkan. M min 2, M min 2 sama dengan 0. Berarti didapat M min 2 sama dengan 0. Nah, berarti nilai M sama dengan 2. Lalu setelah ini kita masukkan, substitusikan nilai M yang sudah diketahui sama dengan 2 ke dalam persamaan garis singgung G-nya. Y sama dengan, M-nya kita ganti dengan 2. 2X min 2 dikali 2 tambah 1. Berarti Y sama dengan 2X min 4 tambah 1. Y sama dengan 2X min 3. Nah, inilah persamaan garis singgung G pada parabola di titik 2,1, yaitu Y sama dengan 2X min 3. Begitu ya, mudah-mudahan kalian paham. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Jika ada yang masih bingung atau masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di grup kelasnya masing-masing. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.